Para saudari-saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Hari amat cerah di pagi ini, dan saya berharap hati kita juga secerah hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Ada beberapa tokoh yang bisa menginspirasi kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan pertama ada Abraham dan Sarah istrinya. Dalam bacaan kedua ada Santo Paulus dengan kerasulannya. Dan dalam Injil ada Yesus, ada Marta, dan ada Maria. Sungguh bahwa dalam kehidupan kita dan sebagaimana kita imani bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Maka ada dalam lagu itu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kita nyanyikan bersama kalau ada yang tahu. 3 iya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musisatnya dikerjakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Nanti bisa di googling nanti melalui YouTube ya, untuk menyanyikan itu secara lengkap. Benar bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan itu digambarkan dalam diri Sarah dalam bacaan pertama tadi. Secara biologis, secara manusiawi, Sarah istri dari Abraham tidak mungkin lagi akan memiliki seorang anak. Karena notabene dia sudah tua. Tidak mungkin. Tetapi karena Allah menghendaki bahwa dia harus memiliki anak, dan dari anaknya itulah nanti yang meneruskan keturunannya hingga kepada kita pada saat ini, maka terjadi apa yang diinginkan oleh Allah itu. Tetapi di atas semuanya itu diperlukan juga yang namanya iman. Tanpa iman, tanpa keterbukaan hati, maka semuanya itu juga sia-sia. Saya sering mengumpamakannya itu begitu sederhana sekali. Ya. Barangkali kita masih ingat ketika menonton Piala Dunia, sepak bola Piala Dunia, ada dulu yang namanya itu matrix soccer. Hanya yang memiliki receiver itu, maka dia bisa menerima siaran itu. Lalu apakah siaran itu dibatasi? Tidak sebenarnya. Dia pancarkan semuanya itu kemana saja, ke seluruh dunia. Tetapi hanya yang memiliki receiver untuk bisa menangkap itu, kemudian bisa menerima siaran itu. Ya, kurang lebih barangkali seperti itu rahmat Tuhan itu yang dianugerahkan kepada semua orang tanpa terkecuali, dengan cuma-cuma, gratis. Tetapi adakah kemudian manusia terbuka menerima, lalu berusaha untuk menghidupinya dalam kehidupannya, dan akhirnya rahmat itu berbuah dalam kehidupannya sehari-hari? Itulah yang dilakukan oleh Abraham.
Dia dipanggil dari tempatnya di Urkasdim yang dia tidak tahu menahu, pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya tanpa dia tahu kemana. Tetapi karena dia percaya bahwa Allah yang bersabda, maka Allah juga yang menggenapi segala firman itu di dalam dirinya, dan sungguh itu terjadi dan dialami oleh Abraham, sehingga dia sampai sekarang dan untuk selama-lamanya dia tetap diyakini dan dipanggil sebagai Bapa para bangsa kaum beriman. Kemudian di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan lagi itu kepada jemaat di Kolose melalui suratnya dalam bacaan kedua tadi, bahwa apapun kemudian tantangan yang kita lakukan, tetapi harapan itu selalu akan terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Dan siapa saja yang percaya dan melakukannya dengan sepenuh hati untuk Tuhan, maka ia akan memperoleh ganjaran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, yakni kehidupan yang kekal. Lalu kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua model dalam bacaan Injil tadi dikemukakan oleh Yesus. Pertama, Marta dan Maria. Apakah yang dilakukan Marta itu salah? Tidak. Buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam budaya kita juga sebagai orang Timur, pastilah kalau ada tamu datang ke rumah tidak mungkin kita membiarkan dia begitu saja. Minimal kita misalnya kalau agak lama dia ngobrol dengan kita, mungkin kita menyediakan teh untuk dia atau minuman apa yang bisa kita suguhin untuk obrolan itu. Maka apa yang dilakukan Marta itu sebenarnya adalah hal wajar. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika ada di dalam hatinya seolah-olah dia sudah melakukan segala sesuatu dengan segala sesuatu, tenaganya dicurahkan untuk itu, tetapi seolah-olah dia tidak mendapatkan sesuatu di situ. Sesuatu itu apa? Mungkin saja pujian, karena dia melakukan banyak hal. Loh, kok Yesus diam saja sih? Kok tidak memuji saya kalau saya sudah melakukan banyak hal? Seperti itu. Dan orang seperti ini kemudian kalau tidak mendapatkan itu, maka dia mulai ngambek. Dan contohnya itu mungkin, ya mungkin saya katakan mungkin ada itu terjadi barangkali dalam kehidupan nyata kita. Saya kok sudah memberikan tenaga saya sebanyak-banyaknya, aktif di KBG, bahkan pengurus lagi, bahkan ada materi yang ada pada saya berikan. Kok saya rasa-rasanya tidak dihargai atau tidak mendapat pujian, katakanlah seperti itu. Dia mulai kemudian memperhitungkan tenaganya untuk Tuhan. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh Yesus. Jangan sampai seperti itu. Artinya Yesus kemudian mengatakan seperti ini, sebagaimana ia katakan kepada Marta, bahwa Maria itu sudah memilih yang terbaik. Artinya bahwa Maria membiarkan dirinya mendengarkan sabda Tuhan, dan dia yakin bahwa atas perjumpaan itu nanti akan menjadi satu inspirasi bagi dia, menguatkan dia untuk melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk nanti apa yang dilakukan oleh Marta tadi. Maka mau dikatakan seperti ini. Poin pertama, bahwa kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan.
Dan Santo Paulus juga menekankan itu dalam bacaan kedua tadi. Dan dalam bacaan pertama tadi, Abraham juga membuat sesuatu yang terbaik, makanan yang terbaik untuk orang tadi, untuk tamu-tamunya tadi. Dan ketika dia melayani mereka dengan baik, lalu pada saat itu kemudian sabda Tuhan turun ke atasnya dan mengatakan kepadanya bahwa istrimu Sarah di masa tuanya pun akan mengalami berkat dari Tuhan, yakni akan melahirkan seorang anak. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pastilah sangat wajar dan sangat manusiawi kalau kadang juga mungkin merasa lelah. Mungkin kita merasa sendirian melakukan sesuatu. Ini kerja bersama kok saya sendirian yang melakukannya. Mungkin juga ada banyak hal gejolak-gejolak secara manusiawi yang muncul, yang ada di dalam diri kita. Tetapi apapun pengalaman itu, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan kita dan menegaskan kepada kita, kiranya segala sesuatu apa yang kita lakukan sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan. Dan buah iman kita itu kepada Tuhan artinya mewarnai seluruh hidup kita melalui tutur kata kita yang penuh kasih, melalui kepedulian kita dengan sesama kita, melalui tindakan-tindakan kita yang penuh kasih tanpa memperhitungkan segala sesuatu, dengan satu keyakinan Tuhan yang kita layani melalui pekerjaan itu, melalui karya-karya itu, Dia nanti yang mengganjari kita kasih sesuai dengan apa yang Ia kehendaki untuk diri kita sendiri. Jangan takut untuk memberi diri. Jangan takut untuk menerima tugas. Kalau ada tugas misalnya, entah itu di KBG sebagai pengurus misalnya, atau ada tugas-tugas lain nanti misalnya yang diberikan kepada kita, terima saja dengan satu keyakinan bahwa tugas ini adalah tugas perutusan dari Tuhan dan saya lakukan untuk Tuhan. Mukjizat itu pasti nyata di dalam kehidupan kita sebagaimana kita lakukan tadi. Maka mari kita bernyanyi sekali lagi bagi Tuhan. Silakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan